Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan melihat satu kekasan, tradisi atau sebuah kekayaan yang diwariskan oleh gereja hingga saat ini, yaitu berkaitan dengan novena Roh Kudus atau novena Pentakosta. Novena merupakan sebuah kekayaan doa dalam gereja Katolik. Patut kita jaga dan wariskan. Nah, oleh karena itu pertama-tama mari kita lihat dulu apa arti dari novena itu sendiri. Novena berasal dari bahasa Latin novem yang artinya 9. Maka novena berarti sebuah bentuk doa atau devosi selama 9 hari berturut-turut, secara bersama-sama atau secara personal atau pribadi, untuk mendoakan dan memohonkan sebuah rahmat khusus untuk kepentingan pribadi maupun demi kepentingan bersama. Novena sendiri tidak termasuk dalam liturgi resmi gereja, walaupun gereja menganjurkannya. Ada begitu banyak jenis doa novena dalam gereja kita, baik novena itu ditujukan kepada Tuhan Yesus, kepada Bunda Maria, maupun para kudus lainnya. Pada kesempatan ini kita bersama-sama melihat sepintas tentang doa novena Roh Kudus atau doa novena Pentakosta. Apa dasar dari novena dalam gereja Katolik? Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Peristiwa ini terjadi sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga. Maksud Yesus ini adalah bahwa para rasul akan dikaruniai oleh Roh Kudus untuk menjadikan mereka saksi-saksi dan pewarta kerajaan Allah. Maka para rasul melakukan seperti apa yang disampaikan Yesus kepada mereka. Mereka tinggal di Yerusalem di sebuah ruangan atas tempat mereka berkumpul. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa. Mereka berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. 9 hari sesudah mereka berkumpul sambil berdoa bersama itu, Roh Kudus turun ke atas mereka. Jika dihitung dari hari raya Paskah atau hari raya kebangkitan Yesus, maka jumlahnya ada 50 hari sampai hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul itu. Maka kemudian disebut sebagai hari Pentakosta. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang berarti ke-50. Novena Roh Kudus atau novena Pentakosta merupakan untayan doa yang didoakan selama 9 hari berturut-turut untuk memohonkan turunnya Roh Kudus. Novena Roh Kudus dimulai pada hari sesudah hari kenaikan Yesus Kristus dan berakhir pada Sabtu menjelang atau Sabtu sebelum hari raya Pentakosta. Doa ini bertujuan untuk mempersiapkan batin dalam menyambut kedatangan 7 karunia Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan. Ketujuh karunia Roh Kudus itu adalah roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan,
roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah. Doa novena Roh Kudus ini adalah induk atau dasar dari doa-doa novena yang lainnya. Sebab ini adalah doa novena pertama yang dilaksanakan oleh para rasul bersama dengan Bunda Maria ketika mereka berada dalam sebuah ruangan di Yerusalem. Mereka duduk berdoa bersama-sama sambil menantikan datangnya Roh Kudus. Itu kita bisa lihat tadi di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Berdoa dan menjalankan novena ini yang diharapkan dari kita adalah pertama, kita semua diharapkan mampu mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut dan menerima Roh Kudus ke dalam diri kita masing-masing. Dan yang kedua, diharapkan dengan menerima dan menyambut karunia Roh Kudus itu, kita bisa semakin bertumbuh menjadi orang Katolik yang baik, utuh, dan sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, yang unik atau yang khas dalam novena Pentakosta ini adalah doa yang didaraskan, disesuaikan dengan karunia Roh Kudus yang diminta. Jadi setiap hari doanya itu berganti-gantian. Ibu bapak saudara-saudariku, sebagai orang Katolik, kita patut bersyukur atas kekayaan iman, kekayaan doa yang kita miliki saat ini. Semua sarana, media, cara, metode yang kita gunakan bertujuan untuk mendekatkan kita dengan Tuhan kita dan mendekatkan kita dengan sesama kita. Maka saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama ambil bagian, terlibat dalam doa novena Roh Kudus Pentakosta untuk kepentingan kita sendiri dan untuk kepentingan bersama, baik keluarga, komunitas, bangsa, dan negara kita ini, sehingga hidup kita semakin lebih bermartabat, semakin lebih berfaedah, dan semakin lebih beriman. Tuhan memberkati.